Silakan. Silakan. Baik, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan atas pelihara-Mu ya Tuhan, atas tuntunan bimbing-Mu ya Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami bisa berkumpul bersama ya Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Pak Kristianto ya Tuhan, dan juga Engkau berkati Pak Kristianto yang akan mengajari kami nanti ya Tuhan, dan juga Engkau berkatilah kami yang akan mendengar ya Tuhan, bukakan hati dan pikiran kami Tuhan, biarlah setiap apa yang disampaikan oleh Pak Kristianto bisa kami mengerti ya Tuhan, dan bisa kami serapkan dalam kehidupan kami, dan bisa kami praktekkan dalam setiap pelayanan kami ya Tuhan. Dan juga Tuhan Engkau berkati setiap alat-alat yang kami pakai Tuhan, biarlah semuanya berjalan dengan lancar ya Tuhan. Semuanya ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Selamat pagi adik-adik semua di Singkawang. Pagi. Ya, di Gua Buma, di mana di SK Sebude. Anton ada di Sebude. Gimana Anton, sehat-sehat? Sehat, Pak. Sehat. Oke. Yuk, silakan Pak Kris. Silakan Pak Ya. Kris. Iya, Pak. Sudah lama enggak dengar suaranya. Ini sibuk ngurusin vaksin ya, karena agak repot juga cari vaksin. Oke, kita akan masuk dalam pembahasan, ada tinggal 2 materi lagi tentang 8 ucapan bahagia ya. Saya coba kalau bisa selesaikan dua-duanya gitu ya. Nah, yang pertama kita akan bahas tentang orang yang membawa damai. Ya, saya siapkan dulu PowerPoint. Oke, kita lihat di dalam Matius 5 ayat yang ke-9, berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saya boleh tanya, apakah kita anak-anak Allah? Ya. Amin. Nah, kalau kita anak Allah, maka kita harus menjadi orang yang membawa damai. Nah, membawa damai, apa sih yang dimaksud dengan membawa damai? Nah, ini akan kita bahas ya. Jadi di dalam Alkitab, damai bukan hanya berbicara tentang ketidakhadiran peperangan. Jadi kata damai itu bukan berarti nggak ada perang gitu ya. Tapi damai yang sesungguhnya adalah sesuatu kekuatan yang positif yang menghadirkan semua hal yang baik dan benar. Ya. Jadi ketika kita bisa menghadirkan ya semua hal yang baik dan benar, maka kita itu yang dimaksud dengan kata damai. Jadi pembawa damai adalah seseorang yang memiliki kecenderungan dalam melepaskan kekuatan untuk memaksa dunia agar berubah. Ya. Kita mau bukan hanya dunia secara global, tetapi dunia secara lingkungan kecil ya. Tempat pelayanan kita, dunia pelayanan kita, ya tempat pelayanan kita, di mana kita bisa memaksakan agar tempat tersebut menjadi damai ketika seseorang memiliki kecenderungan untuk melepaskan kekuatan ini, ya kekuatan pembawa damai. Jadi pembawa damai itu artinya ya ada satu kekuatan, ada satu energi. Yuk kita sama-sama buka di dalam 1 Petrus 3 ayat yang ke-11. Ada yang bisa tolong bacakan? 1 Petrus ayat yang ke-13. 1 Petrus 3 ayat 11. Satu Petrus 3 ayatnya yang ke-11. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Amin. Ya, jadi ia harus apa katanya? Menjauhi yang jahat. Menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik dan melakukan berusaha kedamaian. Ya. Jadi harus ada usaha dari kita untuk menghadirkan satu kedamaian. Nah, ada 3 cara untuk mengubah keadaan. Yang pertama adalah protes dengan kekerasan. Ya, ada orang berusaha untuk bisa berdamai, dia melakukannya dengan protes dengan kekuatan. Ya, itu ada contoh-contohnya ya, tapi saya tidak akan bahas tokoh-tokohnya ya. Contohnya begini. Kita tahu waktu itu bangsa Israel dijajah oleh orang Romawi.
Nah, waktu Yesus menyampaikan pesan ini untuk jadi orang, berbahagialah orang yang membawa damai, ya, Yesus tidak bicara tentang masalah politik dan sosial. Dia tidak meminta murid-muridnya atau pengikutnya melakukan satu protes untuk membawa kedamaian, ya kan? Tapi ya, dunia itu melakukan hal seperti itu. Ada 3 cara untuk mengubah keadaan, yaitu dengan protes, dengan kekerasan, ya. Yang kedua adalah protes tanpa kekerasan. Ya, ada tokoh-tokoh dunia juga seperti Mahatma Gandhi, Martin Luther King, Nelson Mandela. Seringkali dalam satu konflik kita suka berkata seperti, lebih baik diamlah, diam itu emas, ya. Nah, saya mau bilang bahwa diam itu tidak juga menyelesaikan masalah. Diam tidak membawa satu kedamaian. Tapi ya ada cara yang harus kita tempuh, yaitu cara kerajaan Allah, ya. Cara kerajaan Allah itu adalah ya ditempuh waktu itu oleh gereja mula-mula waktu zaman Imperium Romawi. Apa sih yang terjadi ketika itu? Ketika itu banyak orang Kristen yang diburu, banyak orang Kristen yang dimasukkan ke dalam gelanggang yang kita lihat seperti itu, menjadi tontonan, ya, jadi makanan singa dan diadu dengan gladiator dan sebagainya. Nah, apa sih pesannya ya tentang cara kerajaan Allah? Cara kerajaan Allah adalah ketika aniaya atau ketika keadaan yang tidak baik, bagaimana kita mengubah keadaan yang tidak baik itu adalah dengan membawa damai. Artinya kita melepaskan kasih. Waktu mereka dibunuh, orang-orang Kristen zaman dulu jadi martir-martirnya Tuhan, ya, mereka tidak melakukan pembalasan. Mereka tidak juga diam, mereka tetap memberitakan Injil. Mereka tidak bisa dibungkam, mereka tidak bisa dibunuh. Dalam arti secara rohani, pekerjaan Allah tetap bekerja ketika itu. Itu sebabnya ya kekristenan menjadi sangat besar. Nah, pernah kan presiden kita Gus Dur pernah bilang, orang Kristen tuh jangan diapa-apain, ya nggak, semakin ditekan maka dia akan semakin besar, mereka akan semakin besar. Ya itu yang terjadi ketika gereja banyak ditutup, ketika gereja banyak diprotes, justru sebenarnya perkembangan kekristenan begitu melejit, begitu luar biasa. Kenapa? Karena kita adalah anak-anak Allah yang membawa damai, yang melepaskan kebenaran, yang melepaskan kebaikan, yang melepaskan kasih kepada orang-orang yang menyakiti kita sebagai orang Kristen. Itulah pribadi sebagai anak-anak Allah. Dan inilah cara untuk kita bisa mengubah keadaan. Bukan dengan kekerasan. Bukan tanpa kekerasan, artinya diam, gitu ya, tetapi aktif membalas semuanya itu dengan kebaikan dan kasih yang daripada Tuhan. Ya, jadi itu 3 cara untuk mengubah keadaan. Kalau Anda melakukan protes dengan kekerasan, maka Anda tidak menerapkan prinsip kedamaian, ya. Atau Anda melakukan protes tanpa kekerasan, diam, gitu ya kan, itu pun tidak membawa damai. Tapi bagaimana kita bisa mengubah keadaan di sekitar kita, dunia di sekitar kita, yaitu dengan cara kerajaan Allah, ya. Begitu kita mendapatkan satu hal yang tidak baik, ya kan, musuh kita lapar, kita kasih makan. Tampar pipi kiri, firman Tuhan bilang, kasih apa? Tampar pipi kiri? Kasihkan pipi kanan. Benar mau kasih pipi kanan. Ya kan? Tampar pipi kanan, kasih pipi Kiri. bukan dihajar balik gitu. Jadi ketika dianiaya, ya, jangan kita marah, jangan mengutuki, tapi lepaskan berkat kepada orang yang menganiaya kita. Jadi kalau misalnya di dalam pelayanan teman-teman, ya, nanti ada satu ketika teman-teman mendapatkan perlawanan, gitu ya, yuk tetap lepaskan kasih. Nah, saya nggak tahu ini sudah masuk belum siapa? Anis sama ini belum ya? Nah, kan kita pernah dengar ya kesaksian mereka ketika mereka juga ditolak. Belum kelihatan di sini. Ya, belum kelihatan. Nah, mereka melakukan tetap membawa damai. Nah, lihat dampaknya ketika kita membawa atau melepaskan damai. Ketika kita menunjukkan sebagai anak-anak Allah, itu luar biasa. Ya. Nah, berikutnya adalah ya unsur-unsur hati membawa damai.
Ya. Yang pertama adalah mengusahakan perbaikan dengan cara damai, ya, yang tadi saya katakan. Mengusahakan perbaikan dengan cara damai. Mari kita buka di dalam Matius 5 ayat 41, ada yang bisa bacakan? Matius 5 ayat 41. Matius pasal 5 ayat yang ke-41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, ya. Nah, inilah ciri orang respon hati kita, ya, untuk kita bisa dikatakan sebagai mengusahakan perbaikan dengan cara damai, ya. Jadi kalau seandainya orang nyuruh kita jalan 4 ya, memaksa engkau 1 mil atau 1 kilo misalnya, kita berjalan ya kalau bisa ya 2 kilo aja, tambahin lagi gitu. Maksudnya apa? Maksudnya kita harus memberikan yang lebih gitu, ya. Ketika seseorang menekan kita gitu ya kan, seseorang melakukan perlawanan terhadap kita harus bisa melepaskan kasih yang 2 kali lipat daripada apa yang mereka lakukan terhadap kita. Nah, itu yang dimaksud dengan siapapun yang memaksa engkau berjalan 1 mil, ya berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Pengertiannya seperti itu, ya. Maknanya seperti itu dalam konteks membawa unsur damai dengan cara perbaikan dengan cara damai, ya. Jadi ketika seseorang ini, ya kita harus lakukan lebih gitu. Supaya apa? Supaya orang bisa merasakan, bisa melihat kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Coba kita buka juga di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 17 Roma 12, sorry, Roma 12 ayat 17 sampai 21. Roma 12 ayat yang ke-17. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Kecenderungan hati kita, kecenderungan pribadi kita adalah ketika kita mendapatkan satu tekanan, ketika kita mendapatkan satu perlawanan, kecenderungan hati kita, ya, biasanya daging kita bereaksi, kita menuntut pembalasan, kita ingin membalas apa yang telah dilakukan oleh misalnya dalam tanda petik lawan kita. Tetapi firman Tuhan katakan, ya kan, di dalam Roma jelas sekali bahwa jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi lakukan apa yang baik bagi semua orang. Nah, ini mungkin kita akan bicara, aduh ini sukar banget gitu, susah banget gitu ya kan. Tapi saya percaya kalau kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Allah, kita akan bisa melakukan ini semua. Ya, kita tidak akan pernah menuntut pembalasan, ya, karena pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Nah, jadi kalau seterumu lapar, kasih dia makan. Kalau dia haus, kasih dia minum. Dengan berbuat demikian, maka kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Ayat 20. Apa sih maksud dengan menumpukan bara api di atas kepalanya? Ada yang bisa tahu? Enggak tahu, Pak. Nggak tahu, Pak. Tahu bara api kan? Tahu. Ya, tahu. Bara api itu warnanya apa? Merah. Merah, ya. Jadi maksud ini kan kata kiasan, tapi maksudnya gini. Waktu dikasih bara api di atas kepala itu muka orang itu akan memerah gitu loh. Memerah itu karena efek daripada bara api yang taruh di atas kepala. Artinya gini loh. Waktu kita balas kejahatan dengan kebaikan, maka orang tersebut akan
pipinya akan merah gitu loh. Maksudnya apa? Merah bukan karena marah, tapi merah karena malu. Itu maksud ayat ini. Jadi kalau lawan atau musuh kita melakukan hal yang jahat, kita tidak membalas dengan kejahatan, tetapi malah 2 kali lipat kita balas dengan kebaikan, maka orang tersebut akan merasakan malu. Itu yang Tuhan mau. Nah, ini pengertiannya adalah kita membawa damai, kita melepaskan kasih. Wow, ini begitu kita ngerti ya tentang ayat ini luar biasa banget. Jadi, yuk sama-sama ketika Anda semua mendapatkan satu tekanan, satu hal yang nggak enak gitu ya, mendapatkan satu perlawanan, yuk kita buat lawan kita seperti kita menaruh bara api di atas kepalanya. Mukanya akan memerah, mukanya akan malu. Karena seharusnya yang dia harapkan kita membalas, tapi kok malah jadi 2 kali lipat, dia kok baik ya gitu. Akhirnya dia malu sendiri dengan perbuatannya. Nah, itulah kita sebagai anak-anak Allah melakukan hal yang benar. Ya. Nah, yang kedua adalah kekuatan dari keteladanan, yaitu menghadirkan kebenaran tanpa keributan. Nah, ini bicara dari contoh dari dalam kitab Filemon, yaitu Paulus bersukacita mendengar tentang iman dan kasih Filemon. Yang dia kehendaki adalah mengampuni hambanya Onesimus ya dengan kasih dan menerima dia lagi. Nanti teman-teman bisa baca lagi ya di Filemon itu cuma 1 pasal ya. Jadi ayo kita menghadirkan kebenaran itu tanpa kita harus berargumen, tanpa kita harus saya yang benar, enggak. Yuk tunjukkan keteladanan. Ya. Nah, kemarin kan kita sempat ya bahas tentang integritas. Integritas itu apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan itu sama. Jangan cuma bisa pintar ngomong, tapi tidak bisa menerapkan atau melakukan apa yang kita bicarakan. Nah, inilah unsur-unsur hati pembawa damai, yaitu kita harus mengusahakan perbaikan dengan cara damai. Ya, yang kedua adalah ya kita harus memberikan keteladanan di dalam mempraktekkan kedamaian itu sendiri. Nah, berikutnya langkah-langkah untuk menjadi pembawa damai. Yang pertama adalah berdamai dengan Tuhan. Yuk kita buka sama-sama di dalam Roma 8 ayat 32. Roma 8 ayat 32 sampai 34. Roma pasal 8 ayat yang ke-32 sampai yang ke-34. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua, bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan mengugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka, siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Teman-teman, untuk kita bisa membawa damai di dunia ini, ya, maka yang pertama adalah kita harus berdamai dengan Tuhan. Apa maksudnya berdamai dengan Tuhan? Dari bacaan Roma 8:32 sampai 34. Apa yang teman-teman bisa simpulkan? Jadi kita tidak mempunyai hak, Pak, untuk menghukum seseorang. Yang lain bisa kasih argumentasi? Hubungan kita dengan Tuhan baik, Pak. Baik, oke. Yang lain? Kita belajar sama-sama. Saya mau Anda tidak hanya menerima, tetapi saya mau juga supaya Anda juga bisa interaktif gitu ya, bisa menangkap pesan Ya, dari amin. ayat. Betul. Betul Pak Kris. Ayo, apa yang dimaksud dengan berdamai dengan Tuhan melalui apa yang sudah kita baca di dalam Roma tadi? Dia menjadi pembela bagi kita, Pak. Pembela bagi kita. Oke, yang lain?
Dia yang membenarkan kita. Siapa dia yang membenarkan kita? Tuhan akan membenarkan kita. Oh, Tuhan akan membenarkan kita, ya. Sedikit lagi, terus. Ada lagi pendapat yang lain? Kita tidak disalahkannya, Pak. Tidak disalahkan. Oke. Dari Diki, mungkin kalau bisa dengar, bisa kasih respon, Diki. Apa pertanyaannya, Pak? Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan berdamai dengan Tuhan? Maksud berdamai dengan Tuhan, maksud dengan berdamai dengan Tuhan, kita itu tidak memiliki jarak lagi dengan Tuhan, kita tidak merasa tertuduh ketika datang ke Tuhan, jadi kita itu bisa intim dengan Tuhan. Lalu apa intimnya? Kedekatan, kita tidak merasa tertuduh ketika kita datang kepada Tuhan untuk berdoa atau apapun, Pak. Kalau Anton atau Agape dan Anis? Berdamai dengan Tuhan itu kita diselamatkan, Pak, oleh karena Yesus. Jadi yang dimaksud dengan berdamai dengan Tuhan gini loh, benar yang tadi kata Agape bilang ya. Kita ini waktu sebelum menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita adalah orang yang berdosa. Orang yang berdosa, orang yang hidup dalam dosa adalah musuh Allah, musuhnya Tuhan. Angkap ya sampai situ. Kematian Yesus di atas kayu salib itu mendamaikan hubungan kita dengan Bapa. Kematian Yesus di kayu salib itu mendamaikan kita dengan Tuhan. Artinya begini, berdamai dengan Tuhan adalah kalau kita belum hidup dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka kita nggak bisa bawa damai. Itu yang dimaksud di dalam kitab Roma tadi. Ya kan? Yesus udah mati. Bahkan lebih itu dia bangkit duduk di sebelah kanan Allah gitu. Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia merupakan jalan damai hubungan kita dengan Tuhan. Kita bisa menghampiri tahta Allah, kita bisa angkat tangan dan berkata, ya Aba, ya Bapa. Itu karena apa? Karena apa yang telah Yesus lakukan di atas kayu salib. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus menyadari ini dulu. Gimana kita bisa bawa damai kalau kita sendiri hidupnya masih ada di dalam dosa? Saya kaget ternyata banyak orang Kristen yang nggak ngerti konsep lahir baru. Banyak orang Kristen yang nggak mengerti bahwa dia sudah berdamai dengan Tuhan. Nah, teman-teman harus bawa berita baik, kabar baik ini ya kepada banyak orang. Kalau konsep ini teman-teman bisa mengerti, maka teman-teman tahu bagaimana membawa damai itu ke dunia ini, ya, ke orang-orang. Karena apa? Karena Anda sendiri sudah berdamai, didamaikan oleh kehadiran Yesus, kematian Yesus. Karena Yesus sudah ada di dalam hidup kita, maka kita bisa bawa damai itu. Nah, seringkali kan kita masih hidup dalam dosa. Kita nggak ngerti konsep ini. Bagaimana kita bisa bawa damai? Kalau kita sendiri masih menjadi seterunya Allah, musuhnya Allah. Ya, tangkap ya sampai di situ ya. Oke. Ada pertanyaan dulu tentang hal ini? Mungkin ada yang masih kebingungan? Ada? Kalau enggak saya teruskan. Jelas, Pak. Ya. Jelas ya. Oke, yang kedua adalah keberanian rohani. Roma 8 ayat 30. Ya, ayat yang di atas. Roma 8 ayat 30. Baca. Roma pasal 8 ayat yang ke-30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Amin. Yes. Jadi kita ini udah ditentukan dari awal. Kita ini udah dipanggil. Teman-teman duduk di tempat itu karena apa? Karena sudah dipanggil. Dan bukan hanya dipanggil saja. Teman-teman sudah dibenarkan. Artinya Allah atau Bapa di surga itu memandang teman-teman
tidak sebagai manusia yang berdosa. Kenapa? Karena Allah memandang Kristus di dalam hidup teman-teman. Ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Dan kalau kita menyadari arti pengorbanan Tuhan Yesus, kita dibenarkan. Dan Allah atau Bapa di surga itu memandang kebenaran Kristus yang ada di dalam hidup kita, maka kita juga dimuliakan. Sehingga apa? Sehingga kita punya keberanian rohani, ya, untuk menghadapi tantangan, tekanan, penolakan apapun itu tanpa pembalasan. Karena apa yang sudah Yesus lakukan. Kita nggak mau menjadi pribadi yang salah lagi, ya, karena apa yang sudah Yesus lakukan. Kita menjadi orang benar, sehingga kita tidak akan melakukan pembalasan. Ada satu keberanian rohani di dalam hidup kita untuk melepaskan kasih, melepaskan damai sejahtera, tidak pernah menuntut pembalasan. Itu arti daripada makna daripada langkah untuk menjadi pembawa damai, itu keberanian rohani. Yang terakhir, yang ketiga adalah komitmen untuk mengasihi. Ya, kalau ayatnya sih saya rasa kita udah tahu lah, 1 Korintus 13 itu bicara kasih. Nanti teman-teman bisa baca lagi apa itu kasih. Ya, coba direnungkan. Ya, kasih itu nggak pernah gagal. Itu sebabnya Tuhan selalu mengajar kita hiduplah dalam kasih. Kasih yang pertama adalah kasih terhadap Tuhan. Tadi berdamai. Ya, kita mengasihi Tuhan bukan artinya gini. Kita sebagai orang Kristen, sebagai pribadi, ya jangan salah. Ini suka ada konsep yang salah begini. Kita mengasihi Tuhan supaya kita diberkati. Kita mengasihi Tuhan supaya kita tidak masuk neraka. Itu bukan konsep kasih, teman-teman. Ya, konsep kasih adalah kita mengasihi Tuhan bukan karena iming-iming seperti itu. Kita mengasihi Tuhan karena apa yang Dia sudah lakukan dalam hidup kita. Sekalipun, ya saya sampai punya prinsip ini. Sekalipun saya tidak diberkati, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Sekalipun hidup saya susah, saya akan tetap mengasihi Tuhan. Itu prinsip kasih. Itu komitmen untuk mengasihi. Nah, saya berharap teman-teman punya prinsip ini di dalam pelayanan. Sehingga teman-teman percayalah, kasih itu nggak akan pernah. Ya. Nah, yang terakhir, ya, melepaskan kuasa kasih karunia. 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 2. Ya. Saya bisa bacakan 2 Korintus 6 1 sampai 2. 2 Korintus pasal 6 ayat yang pertama. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Amin. Kapan hari itu? Hari ini, sekarang. Artinya ini, setiap hari konsep kita harus begini. Ya enggak? Ya. Kita ini udah dapat kasih karunia kan, benar. Setiap kita punya kasih karunia. Jangan disia-siakan kasih karunia itu. Karena apa? Karena pada waktu Tuhan berkenan, Dia dengerin kita. Pada hari Dia nyelamatin, Dia akan nolong kita. Kapan itu? Sekarang. Artinya setiap hari kita punya konsep, hari ini loh, Tuhan lagi berkenan loh, Tuhan sedang berkenan loh, Tuhan sedang dengar saya loh, hari ini loh, Tuhan sedang menyelamatkan loh, Tuhan sedang menolong loh. Jadi bukan ketika setiap ada masalah kita, no. Jadi setiap hari kita harus punya konsep seperti ini. Sehingga apa? Sehingga di dalam kehidupan dan pelayanan kita harus bisa melepaskan kasih karunia itu setiap saat. Sehingga setiap orang, ya, nah
ini contohnya kan pengaruh kematian atau kemartiran dari Stefanus. Itu luar biasa. Yang perintahkan bunuh Stefanus itu siapa? Paulus. Benar? Tapi karena dia Stefanus menjadi martir, itu mengubah kehidupan dari Paulus. Wow, dia menjadi menjadi rasul yang luar biasa, rasul yang begitu radikal sekali, rasul yang membawa pembaruan. Nah, sekalipun saat itu Saulus, ya, orang yang jahat sekali, gitu ya, tapi bisa diubahkan oleh Tuhan. Nah, saya percaya ada banyak orang-orang di luar nanti di dalam pelayanan, ya, yang protes, yang marah, yang mengintimidasi teman-teman di dalam tengah-tengah pelayanan. Percayalah, mereka semua itu akan dijamah Tuhan. Mereka semua itu menjadi orang-orang yang luar biasa. Ada banyak kesaksian yang saya dengar dari beberapa kasus-kasus di Indonesia. Mereka yang membakar gereja, mereka yang menutup gereja, mereka yang membunuh orang-orang Kristen. Mereka diubahkan Tuhan. Makanya setiap kali ada satu berita yang kita dengar, misalnya tentang pemboman, gitu ya, tentang hal-hal yang buruk, intimidasi terhadap orang Kristen, saya bersyukur sekali. Kadang-kadang saya kalau ada berita di TV itu orangnya dipertontonkan, gitu ya, ditangkap, gitu, saya sering kali saya angkat tangan, gitu ya, dengan profetik, gitu ya, dengan iman saya bicara, Tuhan jamah orang ini, Tuhan pakai orang, Tuhan ubahkan orang ini untuk menerima damai sejahtera, untuk menerima kasih. Dan ada beberapa orang yang menjadi laskar, panglima-panglima perang waktu kasus Ambon, kasus Poso. Itu yang dijamah Tuhan. Dan mereka berubah sekarang menjadi pengikut Kristus yang radikal. Nah, setiap hari kita tidak pernah tahu. Ada banyak kejadian-kejadian di dalam hidup kita. Marilah kita punya prinsip bahwa hari ini saya mau melepaskan kasih karunia. Saya mau melepaskan damai sejahtera buat orang-orang di sekitar saya. Sehingga saya percaya apa yang kita lakukan sekarang, apa yang kita tindakan, yang kita langkah-langkah untuk kita menjadi pembawa damai, itu mungkin tidak kelihatan sekarang, tapi itu akan kelihatan nanti. Tapi lakukan saja. Ya, jadi ini tentang menjadi orang yang pembawa damai. Ya, aku di dalam 1 Timotius 2 ayat 1-2. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk para pembesar, agar kita dapat hidup tenang, tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ya, saya percaya teman-teman akan menjadi pribadi yang luar biasa, ya, membawa damai dimanapun pelayanan teman-teman. Ya, nah sampai sini ada pertanyaan karena saya akan langsung, waktunya masih setengah jam, saya akan masuk pembahasan berikutnya. Sampai sini nggak ada pertanyaan, kita kumpulkan nanti aja ya. Oke, kita akan langsung ke orang yang dianiaya karena kebenaran. Ya, kita akan masuk 8 sabda yang terakhir, yaitu di dalam Matius 5 ayat 10 sampai dengan 12. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya, kata aniaya itu dari kata Yunani dioko, yang berarti mengusir atau menghalau, atau kata lain mengejar dengan permusuhan. Ya, orang Kristen zaman mula-mula memahami ini dengan sangat baik, sebab mereka secara nyata itu dikejar seperti binatang, dianiaya. Ya, mereka menantikannya sebab Yesus sendiri memperingatkan mereka di dalam Yohanes 15 ayat yang ke-20. Yuk, coba kita buka Yohanes 15 ayat yang ke-20. Apa pesan Tuhan Yesus ketika itu? Yohanes 15 ayat yang ke-20. Yohanes 15 ayat yang ke-20. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Ya.
Jadi kata aniaya itu memang dirasakan orang Kristen pada zaman gereja mula-mula, ya. Dan saya percaya bukan hanya gereja mula-mula, sekarang pun dialami oleh beberapa rekan-rekan kita yang banyak yang gereja-gereja juga mengalami aniaya, ya. Nah, dianiaya itu karena Kristus, ya, itu yang penting, ya, mengacu pada keadaan di mana kita menderita karena kita menyandang predikat sebagai orang Kristen atau pengikut Kristus. Ini penting sekali, ya, yang dimaksud dianiaya itu karena Kristus, karena kita hidup sebagai orang Kristen. Contoh, ya, pertama, ya, kita lihat adalah gereja-gereja di Cina, ya. Jadi gereja ada nggak di Cina? Ada, tapi gereja yang didirikan, disahkan oleh pemerintah Cina, ya. Tapi gereja-gereja di luar itu mereka dianggap sebagai musuh, mereka ditangkap, mereka disiksa, mereka banyak yang dibunuh, bahkan organ tubuh mereka itu dijual. Sadis banget di Cina, ya. Nah, saya percaya kita bersyukur kalau kita tidak mengalami seperti apa yang ada di Cina. Kita walaupun ada pertentangan membuka gereja, ya, ada penolakan membuka gereja, baru-baru ini ada sebuah penolakan di sebuah daerah, ya, ditolak, padahal lingkungan sekitarnya itu Kristen semua. Tapi yang nolak justru orang-orang yang jauh semua. Mereka menolak kehadiran sebuah gereja. Tetapi ada kabar baik juga kemarin ini beberapa tahun yang lalu tentang GKI Yasmin, ya, yang sukar sekali, yang pelik sekali, yang rumit sekali untuk bisa didirikan. Tapi kabar baiknya kemarin pemerintah Bogor kalau tidak salah itu mengizinkan memberikan sebuah lahan untuk pendirian sebuah gereja. Setelah Jadi, 15 tahun, Pak, ya. betul, setelah 15 tahun. Nah, itulah, ya, dianiaya karena, makanya saya bilang, ya, Tuhan Yesus bilang, ya, tubuh itu ya bisa dibunuh, tetapi berita tentang Injil itu tidak pernah bisa dibunuh, ya. Kasih tentang Kristus itu akan tetap berjalan, gitu, ya. Nah, jadi dianiayanya itu karena apa? Karena Kristus. Ya, gereja-gereja di China, gereja-gereja di Irak juga mengalami hal yang sama, ya. Nah, menderita karena kebenaran. Nah, ini penting banget, teman-teman, ya. Jadi jangan bilang gini loh, ya. Jangan karena kita berdosa, kita dianiaya, kemudian kita bilang wah kita sedang mengalami aniaya, ya. Karena ada hal, ya, ketika kita seringkali kita ditekan, diejek, diremehkan, ya, dianiaya. Karena apa? Karena kita menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah di dalam masyarakat. Kita menderita karena kebenaran. Nah, seringkali masyarakat itu melakukan penolakan, ya. Nah, kadang belum sampai tingkat penganiayaan lah, ya. Agape sama Anies belum sampai tingkat penganiayaan, ya. Atau sudah sampai tingkat penganiayaan belum Agape sama Anies? Belum, ya. Saya rasa belum lah, ya. Baru cuma ditekan saja gitu, ya. Belum sampai dipukul. Belum, gitu. Pak. Belum, ya. Puji Iya. Tuhan. Puji Tuhan, ya. Nah, jadi ayo gitu, ya. Kita menderita itu karena kebenaran, bukan karena salah kita gitu, ya kan. Karena bukan misalnya Anda ya, dianiaya karena Anda melakukan hal yang sifatnya dosa, bukan seperti itu maksudnya. Ya, tetapi menderita karena kebenaran, ya. Saya sama Pak Yonatan hampir dipukuli di Meliau, Pak. Oh. Mungkin Erik tahu tuh. Iya, ya, dalam memberitakan Injil, ya, kita harus bisa terima hal-hal seperti itu, ya. Nah, beberapa contoh yang saya bisa katakan, contoh adalah Prancis. Prancis itu pada abad ke-21 dapat dikatakan sebagai contoh negara yang sama sekali sekuler, ya. Semua ekspresi agama dilarang di dalam kehidupan publik, ya. Institusi keagamaan harus mendapatkan izin, mendapatkan pengesahan dari negara untuk melakukan fungsi-fungsinya, ya. Hollywood, ya, industri perfilman dunia, apa Amerika gitu, ya kan, itu pun sama, ya. Mereka melakukan penolakan terhadap prinsip-prinsip kekristenan, ya. Sulit sekali menjadi orang Kristen yang aktif menegakkan prinsip kerajaan Allah di dalam lingkungan-lingkungan yang seperti ini, ya. Nah, perhatikan sekali lagi, saya harus tekankan bahwa kita menderita itu karena kebenaran, karena kita menegakkan atau prinsip kebenaran, bukan prinsip yang salah gitu, ya kan, bukan karena maunya kita, egonya kita gitu, ya. Tapi ketika kita sebagai orang Kristen, kita menerapkan prinsip-prinsip kerajaan Allah,
dan kita mendapatkan pertentangan, itu yang dimaksud dengan menderita. Nah, berikutnya adalah ya, apa sih tujuan gereja mengalami aniaya? Ya, yang pertama adalah hal-hal yang menyiksa kita. Kita didorong untuk merayap keluar dari persembunyian dan bagian kelemahan kita akan menjangkau tugas untuk mengasihi Tuhan dan orang-orang yang terhilang. Artinya begini maksudnya. Banyak hal-hal yang kita lewati dalam tahap-tahap perjalanan hidup kita, seperti kritik, ya, kesalahpahaman, tuduhan kecil, keberatan-keberatan sehubungan ya kan dengan hal-hal atau misalnya dengan orang tua, sebutan yang diberikan dengan teman-teman sekelas kita terhadap kita, misalnya wah kamu sok suci lah, kamu pendeta lah ya. Tujuannya apa sih? Itu untuk menguduskan dan memurnikan kita. Hal-hal yang dalam tanda petik ya menyiksa kita, tujuannya cuma satu, yaitu supaya kita semakin murni di hadapan. Kalau itu semua terjadi, Tuhan izinkan, ya, itu mendorong kita untuk merayap keluar dari persembunyian kita dan bagian kelemahan kita. Untuk apa? Untuk kita menyatakan diri, untuk kita mengasihi Tuhan dan orang-orang. Saya percaya tekanan-tekanan tersebut tidak membuat kita menjadi frustasi sebenarnya, tapi tekanan-tekanan tersebut membuat kita menjadi semakin tekun di dalam Tuhan, ya, selalu berharap kepada Tuhan. Dan saya percaya orang-orang yang seperti ini akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Kayak tadi yang saya katakan ya, orang Kristen jangan ditekan, semakin ditekan. Kenapa? Karena dia panggil, kata Gus Dur, karena dia panggil Tuhannya aja Bapa. Oh itu Bapaknya yang nolong katanya. Makanya orang Kristen semakin ditekan semakin besar. Nah saya berharap perkataan ini menjadi apa ya? Menjadi berkat buat saya. Yes, semakin gereja dibakar, semakin gereja dibom, semakin berita Injil dikabarkan. Semakin berita Injil semakin besar. Ya. Saat ini beberapa ada ya teman-teman saudara-saudara kita yang dari Muslim, ya, yang dari Kristen kemudian jadi Muslim, kemudian mereka menyanggah gitu ya kan, mereka bilang Injil sesat, tetapi mereka kutip ayat-ayat itu di masjid ketika mereka khutbah gitu ya kan. Saya sering kali melihat komentar-komentar teman-teman kita orang-orang Kristen itu luar biasa. Emang orang Kristen itu penuh dengan kasih. Mereka bilang, puji Tuhan, ayat-ayat Alkitab dibacakan di dalam masjid, walaupun mereka mengatakan ini sesat, ini salah. Tapi buat saya, itu berita Injil sedang diberitakan. Nah, itulah hal yang luar biasa, ya, dahsyat sekali. Jadi, saya senang sekali hal-hal yang seperti itu, ya. Nah, yang kedua adalah menderita karena iman. Perhatikan ya, Yesus, ya, kita harus bisa bedakan antara dihukum karena berbuat jahat dan dianiaya karena berbuat kebenaran. Ya, Yesus bicara tentang aniaya demi kebenaran di ayat yang ke-10, ya, demi namanya yang tadi di ayat yang ke-11, ya kan. Kita harus bisa membedakan antara dihukum karena berbuat jahat dan dianiaya karena berbuat benar. Jadi jangan kayak gini. Jangan karena Anda menipu, jangan karena Anda misalnya berbuat salah, misalnya ya melakukan hal-hal yang melanggar hukum, kemudian Anda dianiaya, Anda bilang kemudian, waduh saya dianiaya karena Kristus. Itu bukan itu maksudnya. Tapi Anda menderita itu karena iman Anda. Ya, jadi jangan sampai salah. Ini seringkali orang berbuat dosa gitu ya, berbuat salah gitu ya kan, kemudian bicara ya saya dianiaya katanya kan karena Kristus. Enggak, itu karena kesalahan gitu ya kan. Nah, yang berikutnya respon kita terhadap aniaya. Nah, ada respon kita terhadap aniaya bagaimana? Ya ini untuk kunci kemenangan kita. Yang pertama adalah memerintah. Ya, di ayat 10, yang diberkati adalah mereka yang dianiaya demi kebenaran, karena milik mereka adalah kerajaan surga. Nah, dikatakan milik mereka adalah kerajaan surga ini menjadi dahsyat dan luar biasa. Ya, kenapa? Secara sederhana berarti bahwa kita memerintah ya sebagai raja bersama dengan Yesus sekalipun di tengah-tengah aniaya.
ketika kita dapat mengatasi penyerangan, ketika kita bertindak sebagai seorang raja, bukan sebagai seorang budak. Ketika kita mengalami aniaya, ya, respon kita kemudian kita terintimidasi, kita menjadi marah, kita responnya kemudian kita melakukan perlawanan, itu kita sebagai orang kalah. Ya. Tetapi biarlah waktu kita mengalami aniaya, kita menyadari, ya, pertama, bahwa kita adalah milik kerajaan sorga. Milik kerajaan sorga. Berarti raja kita itu adalah Yesus dan kita memerintah bersama dengan dia. Nah, apa respon kita? Respon kita adalah bukan memerintah malaikat untuk kemudian, ayo malaikat balaskan dendamku, mereka yang bukan itu maksudnya tuh. Tapi memerintah itu kita bisa memerintahkan, ya, damai sejahtera Allah, sukacita Allah. Jangan sampai kita menjadi orang yang teraniaya, itu menjadi orang yang pasrah, yang yang nerimo, yang kemudian kita juga, iya benar itu perkataan orang itu, iya benar aniaya. No, bukan seperti itu. Tetapi maksudnya memerintah, kita bisa memerintahkan hal-hal yang baik. Ya, nah sehingga apa? Sehingga kita lahir sebagai pemenang. Ya, kita dapat balas dendam dalam tanda petik, ya, balas dendam dengan melepaskan kasih, gitu loh. Bukan kata nggak tepat lah kalau kita bilang membalas dendam, ya, tetapi kita dapat membalaskan itu semua, aniaya itu semua dengan melepaskan damai sejahtera dan kasih. Ya, itu yang dimaksud. Nah, yang kedua adalah respon kita bersukacita. Kisah Rasul 5 ayat 41, ada yang bisa bacakan? Kisah Rasul 5 ayat 41. Kisah Para Rasul, pasal yang ke-5, ayatnya yang ke-41. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan gembira, karena mereka telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Amin. Dahsyat, ya. Apa yang mereka? Mereka gembira. Bukan yang merasa tertuduh, bukan yang merasa sedih, bukan yang merasa menjadi lemah, tetapi mereka gembira. Kenapa? Karena mereka tahu mereka sudah menderita, ya, karena nama Yesus. Wah, nah ini yang harus terjadi dalam kehidupan kita. Ini respon kita. Tetaplah kita bersukacita, tetaplah kita bergembira, ya. Nah, dunia menolak, ya, menerima penyiksaan, ya. Tetapi orang Kristen, ya, harus pergi keluar dengan gembira, ya. Bukan hanya gembira, tetapi sangat bergembira. Itu sebabnya ketika aniaya datang dalam kehidupan kita, ya, saya senang sekali ada satu lagu, saya lupa itu menari, ya, menari dalam badai. Ya, walaupun badai terjadi dalam kehidupan kita, yuk kita tetap bersukacita. Ya, nah ini hebat banget, ya, kalau kita bisa seperti itu. Ya, saya percaya ini respon kita terhadap aniaya. Kita tidak menjadi down, kita tidak menjadi lemah, tetapi kita menjadi kuat dengan apa? Dengan kita bersukacita. Ya, yang ketiga adalah melepaskan kasih. Roma 12 ayat 9 sampai 16. Roma 12 ayat 9 sampai 16. Roma pasal 12 ayat yang 9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara, dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, dan layanilah Tuhan. Ya. Ini luar biasa sekali, teman-teman. Ya. Murid yang sejati di tengah-tengah penyiksaan itu tidak hanya memerintah dan bergembira, tapi lebih daripada itu, dia melepaskan kasih Tuhan kepada mereka yang menyerang. Di sini lagi-lagi kita melihat jenis-jenis kebahagiaan yang saling menghargai. Kebahagiaan pembawa damai masuk dalam hari ini. Waduh. Jadi saya percaya ini dampaknya waktu kita melepaskan kasih, ya. Itu dampaknya, pemulihan itu pasti terjadi. Jadi ini respon kita terhadap aniaya, ya. Yang pertama adalah yuk kita memerintah. Jangan sampai teman-teman menjadi lemah, gitu ya kan,
menjadi menerima apa yang siksaan ya atau penganiayaan itu, tapi yuk kita memerintah atas diri kita bahwa kita bukanlah orang yang lemah. Kita adalah kerajaan surga itu adalah milik kita. Kita memerintah bersama dengan Yesus. Kita menjadi pribadi yang luar biasa. Kita memerintahkan damai sejahtera. Kita memerintahkan juga hal-hal yang baik. Kita melepaskan hal-hal yang baik ya dengan perkataan-perkataan kita. Ya, kemudian kita bisa bersukacita di tengah badai permasalahan yang terjadi, siksaan yang terjadi ya, dan kita melepaskan kasih. Wah, itu dahsyat sekali dampak. Ya. Nah, berkat-berkat di balik aniaya. Ya. Pertama adalah menguji motivasi kita. Ya. Nah, coba buka Yeremia 17 ayat yang ke-9. Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-9. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Siapa yang dapat mengetahui hati kita? Ya Tuhan mengetahui hati kita. Benar? Nah, berkat di balik aniaya adalah kita bisa lihat sebenarnya motivasi pelayanan kita apa. Ya. Karena pada waktu kita dianiaya karena kebenaran, ini kita mendapatkan sebuah kesempatan ya yang langka. Untuk apa? Untuk menguji kemurnian motivasi kita yang paling dalam. Saya percaya tekanan, aniaya yang akan kita terima, itu tidak akan membuat kita mundur dari pelayanan. Tapi akan membuat kita semakin bergairah di dalam pelayanan. Ada banyak orang-orang yang akhirnya mundur di dalam pelayanan, ya, terbukti ketika aniaya terjadi, ketika tekanan terjadi, ketika intimidasi terjadi, mereka memilih untuk mundur dari pelayanan. Ya, nah buat saya ya orang-orang yang mundur adalah orang-orang yang kalah. Tapi itulah pemurnian karena Tuhan mencari orang yang berkualitas. Nah, saya percaya teman-teman yang duduk saat ini di depan kamera ataupun yang ada di tempat pelayanan yang lain ya. Kalian adalah orang-orang yang benar-benar luar biasa. Punya motivasi yang luar biasa. Kemurnian hati teman-teman dahsyat dan luar biasa. Tekanan, aniaya yang teman-teman akan terima, itu membuat teman-teman akan tetap berdiri. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Amin. Nah, yang kedua adalah kesempatan ya, berkat di balik aniaya adalah kesempatan bagi Allah untuk membawa kebaikan. Yuk kita buka sama-sama 2 Korintus 6 ayat yang pertama. 2 Korintus 6. 2 Korintus 6 ayat yang pertama, perikop di atas Paulus dalam pelayanannya. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu, supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi, kesempatan Allah untuk membawa kebaikan. Ya. Pada waktu kita dianiaya karena kebenaran, ya, itu sebenarnya memberikan sebuah kesempatan untuk apa ya? Untuk kuasa Allah itu mendaur ulang. Untuk kuasa Allah itu meriset ulang situasi tersebut dan membawa sebuah kebaikan yang besar. Ya. Jadi kalau kita mengalami satu aniaya ya di tengah-tengah pelayanan kita, mengalami intimidasi, penolakan di tengah-tengah pelayanan kita, justru ini adalah kesempatan Allah untuk membawa kebaikan di tengah-tengah pelayanan kita. Dia ingin mendaur ulang situasi, kondisi, dia ingin meriset ulang situasi, kondisi tersebut untuk apa? Untuk membawa kebaikan yang besar. Ya, saya percaya Agape sama Anis ya itu sedang membawa, ya sedang meriset, sedang mendaur ulang situasi yang pernah mereka alami untuk membawa kebaikan di tengah-tengah atau daerah pelayanan Agape sama Anis. Nah, itu dahsyat sekali. Ya. Yang ketiga adalah mendatangkan kerajaan Allah di bumi. Pada waktu kita dianiaya, kita sedang menyebarluaskan satu paradigma atau pandangan bahwa, perhatikan baik-baik, kebenaran adalah kekuatan. Ya, sedangkan dunia punya pandangan begini,
kekuatan adalah kebenaran. Tapi kita sedang membawa satu paradigma atau satu pandangan. Kebenaran adalah kekuatan. Itu sebabnya di dalam pelayanan, yuk tetap tegakkan kebenaran. Dimanapun teman-teman berada, yuk tetap tegakkan kebenaran firman Tuhan. Amin. Yang terakhir, hidup dalam perkenanan tubuh Kristus. Ya, Markus 10 ayat 29 sampai 30. Ada yang bacakan? Ya. Markus 10 ayat 29 sampai 30. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan anak laki-laki dan anak ladang sekalipun disertai berbagai penganiayaan, dan pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup yang kekal. Amin. Ya. Jadi ketika kita rela dianiaya karena kebenaran, karena Kristus, sebagai gantinya, kita akan menerima penerimaan yang berlipat ganda daripada Tuhan. Bukan berarti kemudian kita menjadi kaya raya, orang yang kaya raya, bukan itu maksudnya ya pengertian. Tetapi Anda menjadi orang yang diberkati untuk menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Anda benar-benar menjadi berkat bagi banyak orang. Dan inilah berkat-berkat di balik aniaya sebenarnya yang kalau kita memahami itu semua, maka kita akan tidak pernah menolak aniaya. Kalau Tuhan izinkan aniaya terjadi karena kita menegakkan kebenaran, karena iman kita kepada Kristus, percayalah, berkat-berkat ini semua akan teman-teman terima di dalam kehidupan pelayanan saudara. Ya, itu sebabnya yang terakhir, pesan terakhir, yang diberkati adalah orang yang dianiaya karena mereka adalah pemilik kerajaan surga. Dan ini adalah seri terakhir dari kebahagiaan, ya, dari ucapan sabda bahagia, dan sekaligus tingkat tertinggi dari semuanya. Ya. Dunia akan selalu menyambut orang Kristen yang berkompromi tetapi membenci orang Kristen yang sekuat tenaga melakukan kehendak Tuhan. Tapi apakah hal ini akan menghentikan kita di dalam menghidupi kehendak Tuhan? Saya percaya jawabannya tidak. Ya. Dunia senang dengan orang Kristen yang kompromi dengan dosa, toleransi terhadap dosa, tapi dunia akan membenci orang Kristen yang sekuat tenaga melakukan kehendak Tuhan. Tapi ini tidak akan menghentikan kita dalam menghidupi, menegakkan kebenaran kehendak Tuhan di tengah-tengah pelayanan kita. Terus ya berdiri teguh, berdiri kokoh ya sampai Tuhan Yesus sendiri akan menjemput kita. Sampai maut ya. Kita akan berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan ada yang mundur dari pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Kembalikan terima kasih loh, terima kasih Pak Kris. Ya. Di tengah-tengah kesulitan ya, khususnya di Indonesia dan di beberapa negara yang lain, itu ada kesaksian yang menggembirakan bahwa saat ini di seluruh dunia terjadi, ada istilah-istilah dari mereka itu adalah the avalanche. The avalanche itu kayak seperti salju yang jatuh dari gunung itu, jadi seperti ada gelombang daripada pertobatan. Betul. Ya, itu terjadi di mana-mana itu. Jadi